Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Rangga Suma masih di season pertama di episode ke-52. Di episode sebelumnya, Rangga Suma yang sekarang menitis ke dalam tubuhnya Raden Tirta dalam dimensi Jaladri dan juga dimensi Jakasuma. Bertemu nih 6 orang. Ada Ki Banyugeni, Ki Jaladri, Ki Picung, kemudian Raden Tirta, Jakasuma, dan juga Ki Sanca sedang mengobrol tentang siapakah Ki Picung ini. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana cara ketahan. Kemudian Ki Banyugeni melanjutkan perkataannya. Adapun masalah Ki Picung ini mungkin nanti Ki Jaladri yang akan menjelaskannya, ataupun nanti Ki Picung yang akan membicarakannya secara langsung. Apa yang sebenarnya alasan mereka berdua ingin bertemu dengan Raden Tirta. Ayo Ki Picung ataupun mau Ki Jaladri dulu, mangga disampaikan apa yang ingin dibicarakan tadi. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Raden Tirta atas kesempatannya dan juga izinnya, dan juga Ki Banyugeni. Jadi sebenarnya seperti ini. Ki Picung ini adalah sahabat ataupun kenalan lama saya, teman lama saya. Dulu waktu saya masih di lautan, saya ini dulu lama sekali sebagai pelaut pengawal untuk para pedagang ataupun saudagar. Tidak jarang pula saya membawa saudagar-saudagar tapi menggunakan jalur laut. Nah, Ki Picung ini termasuk kawan lama saya di laut pula. Namun dalam beberapa hal kejadian di kadipaten kita ini, saya berusaha untuk mencari sumber permasalahan ataupun siapa yang menjadi pimpinan daripada kampung ini. Sampai akhirnya saya menemukan bahwa pimpinan kampung ini adalah, ternyata saya dipertemukan dengan Ki Picung. Oh, jadi ini ketua rampungnya kamu ini. Bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang kamu sudah lakukan? Kamu sudah memperkosa, kamu juga sudah membunuh, merugikan rakyat negara ini, kadipaten ini, Kademangan ini, rakyat-rakyat desa. Kamu tahu mereka itu tidak menderita? Kamu ini terlihat. Ki Sanca begitu sangat bernafsu kepada Ki Picung ini. Sabar saja. Kita dengarkan dulu penjelasannya. Biarkan Ki Jaladri selesaikan dulu apa yang ingin dibicarakannya. Ya Kang, benar Kang. Ini mohon maaf ini Ki Jaladri, Ki Sanca, dan saya juga sangat kaget sekali. Kalau memang ini ketua rampungnya, saya akan menindak tegas. Bahkan saya juga mungkin akan memberikan hukuman yang setimpal, karena ini sudah sangat memperkeruh dan membuat suasana di seluruh kadipaten di negara Pandu negara ini menjadi tidak aman. Bahkan tidak hanya korban harta, bahkan jiwa dan juga kehormatan para kaum wanita juga sampai ini banyak sekali kerugian. Saya rasa
harus diberikan hukuman yang tegas kepada Ki Picung ini. Kalau memang benar dia terbukti sebagai ketua rampok yang sering membuat keonaran di daerah-daerah sekitar sini. Tentu Tuan. Ini saya juga ingin menyampaikan bahwa memang Ki Picung ini seolah-olah menyerahkan diri dan akan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Tapi untuk lebih tegasnya dalam masalah ini, biarkanlah Ki Picung yang akan menyampaikannya secara langsung. Bagaimana Ki Picung? Apakah sudah siap ingin menyampaikan pembelaan ataupun alasan kamu mengapa semua ini sampai terjadi? Tentu saya akan menjelaskannya. Ya sudah, kalau begitu kamu jelaskan saja. Baik, kalau memang saya sudah diizinkan untuk berbicara. Mohon maaf sebelumnya. Ini bukan saya membela diri. Tapi kalaupun memang saya harus dihukum, saya siap untuk dihukum. Tapi semua itu dilakukan oleh anak buah saya yang memang saya merekrutnya ataupun saya kumpulkan. Memang orang-orang para rampok-rampok yang berada di sekitar Pandunagara ini. Jadi saya tidak tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan. Jadi kebiasaan mereka saya tidak bisa mengontrolnya karena banyak hal pula yang harus saya lakukan. Namun tujuannya seperti ini, Tuanku Raden Tirta. Terus terang saja, bisa diminta juga keterangannya kepada Ki Bajunggeni. Kalau saya ini adalah masih termasuk orang yang, mohon maaf, bukannya saya berbangga diri, tapi di beberapa waktu lalu saya termasuk orang yang selalu membantu kerajaan Pandunagara. Sepintas juga tadi telah dijelaskan oleh Ki Jaladri bahwa saya itu adalah rekannya, dan otomatis saya juga hampir memiliki profesi yang sama dengan beliau, yaitu memandu dan melindungi, mengawal para saudagar-saudagar yang bekerja sama dengan Pandunagara. Bahkan saya pun tidak jarang ikut mengawal pedagang-pedagang negara yang akan menjual barang-barang hasil pertanian dan ataupun hasil dari warga-warga Pandunagara ke negara-negara di luar Pandunagara ini. Jadi ekspor lah kalau dalam bahasa sekarang mah. Kalau bahasa sekarang mah ekspor impor katanya. Namun di saat Ki Guru saya dan juga ayahnya Ki Jaladri, yaitu Ki Banyu-Biru, tertangkap oleh kawanan daripada pasukannya Sanganagara yang dipimpin langsung pada waktu itu oleh Patih Gajah Ireng. Kami para anggota daripada Ki Banyu-Biru merasa tidak memiliki pemimpin. Kemudian kami berpisah, tapi ada juga berpisah memiliki menggunakan jalan masing-masing. Berpisah dalam beberapa, terbagi dalam beberapa kelompok. Ada yang menjadi pelaut, ada yang tetap menjadi pengawal raja seperti Ki Jaladri. Ada juga yang sampai tinggal di daratan, dan seperti saya ini kembali ke negara asal, yaitu Pandunagara, dan ke daerah Kampung Singkur yang dulu pernah saya tinggali, yang kini ada suatu situ yang terbuat secara alami, yaitu situ Lembah Endit. Beberapa waktu saya berjalan ataupun saya tinggal di sana, kemudian saya lihat di sekitaran Lembah Endit tersebut ada sekelompok tentara yang dipimpin oleh Patih Gajah Ireng.
Namun tentara tersebut tidak terlalu banyak. Sepertinya hanya beberapa orang saja, tapi langsung dipimpin oleh Gajah Ireng. Saya pun penasaran. Kemudian saya menemuinya secara terang-terangan dan secara satria. Kami pun bertarung, walaupun pada waktu itu saya mengalami kekalahan. Namun karena beliau tahu kalau saya termasuk juga orang yang berpengaruh di Pandunagara ini, terutama dalam kawanan ataupun kelompok Ki Banyu Biru, dan tentu saja saya juga kenal dengan Ki Banyu Geni, maka saya diminta oleh Ki Gajah Ireng sebagai balas jasa saya tidak ditangkap ataupun tidak dipateni pada waktu tersebut. Saya harus ikut membantu perjuangan ataupun usaha Gajah Ireng dalam rangka mempersatukan Nusantara dalam satu kerajaan, yaitu Kerajaan Sanganagara. Tugas saya sebenarnya disebut berat ya berat, disebut ringan ya ringan. Yang pertama, saya harus membuat kekacauan di daerah sekitaran Pandunagara. Kemudian saya juga harus mencari suatu pusaka yang disebut pusaka sayap Garuda. Konon kata Gajah Ireng, sayap Garuda tersebut adalah tandingan dari keris Mustika Naga yang beliau miliki. Bahkan saya diminta untuk mempateni ataupun siapa saja yang bisa membuat pusaka sayap Garuda tersebut. Namun sampai sekarang pun saya tidak tahu siapa yang menjadi ataupun empu yang bisa membuat pusaka sayap Garuda itu. Singkatnya, saya tidak bisa menelusuri apa itu, di mana itu pusaka sayap Garuda. Jadi tugas yang kedua ini belum bisa dan belum mampu saya laksanakan. Baru tugas pertama, yaitu membuat kekacauan di sekitaran daerah-daerah di Pandunagara. Dalam menjalankan tugas ini saya diberikan banyak sekali sumber daya ataupun bantuan dari pihak Gajah Ireng. Sebagai tambahan, Kerajaan Sanganagara sangat tidak setuju Baginda Sanganagara ini bahwa untuk menjalankan mempersatukan Nusantara dalam satu kekuasaan, yaitu kekuasaan Sanganagara. Tapi Ki Gajah Ireng tetap teguh dengan sumpahnya untuk mempersatukan seluruh Nusantara dalam satu kekuasaan kerajaan, yaitu Kerajaan Sanganagara. Jadi boleh dibilang niat Patih ini sebenarnya tidak disetujui oleh Baginda Raja Sanganagara. Namun Sang Patih Gajah Ireng ini tetap kekeh, tetap bersikeras ingin mewujudkan keinginannya mempersatukan Nusantara dalam satu kekuasaan Sanganagara. Bahkan Patih Gajah Ireng ini sudah dibebas tugaskan dari Kerajaan Sanganagara. Namun karena kekehnya, dia berkeinginan mempersatukan seluruh kekuasaan. Bahkan dia sampai-sampai ingin membuat kerajaannya sendiri, sehingga keinginannya ini bisa tercapai dan terwujud. Salah satu caranya, dia mengumpulkan berbagai orang dan kekuatan, apakah itu perampok ataupun tentara bayaran, bahkan orang-orang yang mungkin bisa membantunya untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Dalam hal ini, dia berniat mengumpulkan kekuatan untuk mengacaukan Pandunagara yang dianggapnya berpotensi untuk bisa mempersatukan atau mewujudkan keinginannya, namun dengan cara bentuk kekerasan ataupun
pengalihan kekuasaan kepada Gajah Ireng ini. Dalam hati kecil tetap saya tidak menyetujui juga apa yang dilakukan Gajah Ireng ini. Namun mau tidak mau saya terpaut suatu janji. Karena saya sudah tidak dipateni oleh Ki Gajah Ireng, saya harus mau membantu dia, yaitu membuat kekacauan di sekitaran kerajaan Pandunagara dengan cara memimpin kelombolan rampok dan pencuri ataupun pembuat keonaran supaya keinginan Ki Gajah Ireng ini terwujud. Janji tetaplah janji, tetap harus saya laksanakan. Dan apapun yang dilakukan oleh anak buah yang katanya dipimpin oleh saya, sebenarnya tidak saya ridhoi, tidak saya setujui. Karena mau tidak mau, saya tetap masih anak daripada anak bangsa, anak masyarakat daripada Pandunagara ini. Kalau Raden memang mau mempercayai saya, apa yang dilakukan para perampok-perampok ini di luar tanggung jawab saya. Mereka melakukan yang mereka inginkan. Tugas saya hanyalah memimpin kekacauan di Pandunagara ini. Tapi namanya juga pemimpin, mau tidak mau, itu juga menjadi tanggung jawab saya walaupun saya tidak menyetujuinya. Namun dalam hati kecil saya akan kembali kepada pihak yang benar kalau memang sudah ada kesempatan. Dan tadi pagi saya bertemu dengan Ki Jaladri. Saya bertekad akan kembali melangkah dalam satu sisi kebaikan. Walaupun saya memang harus mempertanggungjawabkan semua dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh anak buah saya. Walaupun sebenarnya mereka bukan anak buah saya, mereka anak buah itu Patih Gajah Ireng. Saya hanya diminta untuk tinggal saja dan mengawasi, memimpin. Begitu kalau memang mau diterima penjelasan saya. Kalau diterima, saya bersyukur. Saya ucapkan matur nuwun, bisa mengerti posisi saya. Kalaupun saya harus bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di Pandunagara ini, saya juga siap. Tapi saya mohon berikan saya kesempatan untuk agar saya bisa membalikan ataupun mengembalikan kerugian-kerugian atau dosa-dosa saya yang dilakukan kepada Pandunagara dan seluruh warganya. Berikan saya kesempatan untuk menambal, mengganti semua yang keburukan yang sebenarnya tidak saya inginkan kepada Pandunagara ini, menjadi suatu perjuangan saya untuk membela Pandunagara. Itu pun kalau Raden mengizinkannya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga Raden dan seluruh orang-orang yang ada di sini bisa memahami bagaimana posisi saya sebenarnya. Mendengar perkataan Ki Picung demikian, orang-orang yang berada di balik kadipaten tersebut termenung dan terdiam sebentar, sampai Ki Banyugedi kemudian berkata, Nah, begitu Raden. Saya rasa alasan dari Ki Picung ini boleh dibilang lemah, karena tidak ada bukti dan saksi bahwa Ki Picung ini mau kembali ke jalan yang benar. Tapi tidak ada bukti dan saksi pula bahwa gerombolan rampok ini memang dipimpin oleh Ki Picung. Hanya saja ketika Ki Jaladri menelusuri tempatnya para pimpinan rampok, maka rampok tersebut berakhir di tempat persembunyiannya Ki Picung. Di luar daripada itu, saya tidak ingin membela Ki Picung dalam hal ini. Raden
akan bisa memberikan keputusan yang bijaksana. Namun, saya kenal Ki Picung ini bukan sehari dua hari. Beliau adalah salah satu murid kepercayaan Ki Banyu Biru. Dan juga kenalan lama yang tentunya juga Ki Jaladri mengenalnya sangat lebih. Bagaimana sepak terjang daripada Ki Picung ini dalam membela Pandu Nagara di masa-masa yang sudah lalu. Ki Jaladri, mungkin Ki Jaladri ingin menyampaikan sesuatu perihal Ki Picung ini. Iya, tentu. Ki Picung ini memang kawan lama saya, termasuk sahabat saya, termasuk juga murid ayah saya, yaitu Ki Banyu Biru. Dia memang besar sekali perjuangannya dalam memperjuangkan kesejahteraan dan perdamaian di seluruh Nusantara, termasuk Pandu Nagara. Tapi dosa tetaplah dosa, salah tetaplah salah. Tuan Raden harus memberikan hukuman, namun saya minta hukumannya diringankan. Terutama jangan sampai dihukum pateni. Biarkanlah hukuman kurungan, dan kita lihat apakah nanti dia akan memberikan manfaat kepada Pandu Nagara. Kalau memang dia bisa membuktikan dia sudah berbalik pikir kembali ke jalan yang benar, nanti Baginda ataupun Raden bisa mempertimbangkan hukuman yang lebih tepat kepada Ki Picung ini. Demikianlah yang ingin saya sampaikan. Mendengar hal tersebut, Raden Tirta yang sekarang sudah sepenuhnya berada dalam menitisnya raga sukma hanya bisa terdiam. Raden Tirta tidak bisa memutuskan apa yang harus dia lakukan mengenai menghadapi permasalahan yang dilakukan Ki Picung ini. Sebenarnya saya juga masih bingung. Kakang Patih Baju Geni pasti lebih tahu apa yang harus dilakukan. Tapi saya ingin bertanya tentang maksud daripada Ki Gajah Ireng, dan juga tadi disebutkan ada yang disebut pusaka sayap Garuda sebagai tandingan pedang Mustika Naga yang terkenal itu. Bagaimana maksudnya? Itu saya bisa jelaskan tuanku. Jadi memang kesaktian daripada Ki Gajah Ireng ini dikuatkan pula oleh suatu senjata yang sangat kuat dan belum ada tandingannya, yaitu senjata pedang Mustika Naga. Pedang Mustika Naga ini banyak disampaikan oleh para empu-empu dan resi-resi, terutama guru-guru yang sepuh, bahwa hanya akan bisa dikalahkan oleh pusaka yang disebut pusaka sayap Garuda. Namun sampai saat ini para kesatria dan juga para ahli bela diri belum bisa menemukan di mana letaknya atau keberadaan sayap Garuda tersebut. Boleh dibilang masih jadi misteri. Namun dari berbagai berita yang saya telah kumpulkan selama ini, ada seseorang empu yang sudah bisa menciptakan pusaka sayap Garuda tersebut. Namun keberadaan dan siapa pemiliknya itu juga saya belum tahu.
Kalau begitu, dari mana Ki Picung bisa tahu di mana sayap Garuda tersebut atau sudah beradanya? Dari informasi dari yang disampaikan oleh Ki Gajah Ireng ketika bertemu dengan saya lama waktu itu, bahwa dia mendapatkan suatu ilapat ataupun satu berita bahwa sayap Garuda tersebut sudah ada yang menciptakannya, walaupun dia belum bisa membuktikannya. Itu saja yang bisa saya jelaskan, karena saya juga masih bingung di mana, seperti apa sayap Garuda itu. Oh, kalau begitu mah ya udah atuh Kang. Terima kasih Ki Picung atas penjelasannya. Selanjutnya, kalau urusan masalah Ki Picung, saya rasa harus diputuskan oleh Baginda Ayahanda di Istana Pandu Nagara. Oleh karena itu, saya minta kepada Ki Banyugeni dan juga Ki Jaladri, mungkin nanti juga bisa ditemani oleh para beberapa prajurit untuk mengantarkan Ki Picung ini ke negara. Jadi untuk urusan ini saya serahkan kepada Ki Jaladri dan juga Ki Banyugeni untuk menyerahkan Ki Picung kepada Baginda Pandu Jaya di Istana Pandu Nagara. Tapi sebenarnya boleh saya berbicara, Tuanku Raden Tirta? Oh tentu, Kang Jaladri silahkan. Saya merasa sungkan kalau sampai harus pergi ke negara. Bukannya saya mau membangkang ataupun tidak mau melaksanakan perintah dari Pangeran Raden Tirta ini. Tapi saya rasa kalau hanya sekedar mengantarkan Ki Picung ini cukup oleh Ki Jaladri. Maksud saya cukup oleh Ki Banyugeni pun sendiri pun beliau bisa mengantarkannya. Apalagi sudah terucap dalam janjinya bahwa Ki Picung ini akan berbalik pikir ataupun kembali ke dalam jalan kebenaran, yaitu ingin kembali menegakkan keadilan dan berpihak kepada Pandu Nagara. Ini sebagai sekalian ujian juga, apa yang dikatakannya itu apakah hanya ingin keluar ataupun bebas dari hukuman, atau benar-benar akan dia buktikan dalam tidak hanya sekedar ucapan kata-katanya itu, tapi benar-benar ingin dia buktikan. Jadi menurut saya cukup saja Ki Banyugeni dan juga beberapa prajurit untuk mengantarkan Ki Picung ini sampai ke negara. Jadi saya tidak perlu ikut ke sana. Di luar daripada itu, saya ingin menyampaikan sesuatu hal kepada Raden. Oh, apakah itu? Silahkan saja. Kalau bisa, supaya bisa disaksikan oleh saudara-saudara kita yang ada di sini pula, disampaikan saja sekarang, Kang Ki Jaladri. Soal sayap Garuda, saya pun pernah mendengar tentang sayap Garuda tersebut dari sahabat saya yang bernama Ki Bajo. Ki Bajo ini sekarang tinggalnya di daerah Sumatera sana. Kalau kita memang ingin mengetahui lebih jauh tentang senjata sayap Garuda ini, mungkin kita harus sampai kepada beliau. Kita harus menemui Ki Bajo ini di rumahnya ataupun di tempat tinggalnya yang berada di, kalau gak salah mah, di Malaka. Itu pun kalau dia tidak pindah lagi, tapi paling tidak kalau sudah kita sampai ke sana,
ada informasi apakah pindah kemana kalau memang pindah. Mudah-mudahan, tapi Ki Bajo ini masih berada. Terakhir saya tinggalkan itu dia ingin kembali ke kampung halamannya di daerah Malaka sana. Ini Ki Bajo sudah disinggung-singgung lagi ini. Apakah dimensi Raden Tirta juga akan kembali ke lautan? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mangga disimak saja di episode berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belumnya di atas Kang Dako, subscribe-nya, like dan komennya juga di atas Kang Dako. Disimak pula cerita-cerita sebelumnya agar ceritanya nyambung sampai ke episode saat ini. Itu saja mungkin pertemuan kita di hari ini. Di episode kali ini. Wilujeng patepang deui permio.